Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi ini. Jadi kita ingat kembali proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Kemudian serbuk sari tadi menghasilkan tambah yang ujungnya sampai akan menyentuh sel telur yang ada di dalam kantung embrio. Jadi pembuahan bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina terjadi di dalam kantung embrio dari bakal biji yang telah masak. Bakal biji yang telah masak. Nah, di dalamnya mengandung 8 buah inti pada kantung embrio ini yang letaknya teratur dalam 3 kelompok. Ingat lagi dulu waktu kuliah di genetika tumbuhan, kelompok 1 terdiri atas 1 inti sel telur dan 2 inti sinergit yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan inti sel telur. Ini ada di dalam kantong embrio di bagian ujung dekat mikrofil di sisi bagian bawah. Kelompok 2 itu terdiri di atas 2 inti polar ada di bagian tengah dari kandung embrio. Kalau di kelompok 1 tadi ada inti sel telur yang ketika sudah masak, kemudian nanti ada pembuahan berasal dari inti sel jantan yang bersatu dengan inti sel telur, menghasilkan sigot dengan 2N. Ini penyerbukan pertama, lalu penyerbukan kedua, itu inti sel sperma bergabung dengan 2 inti polar yang menghasilkan 3N, karena sudah ada 2 inti polar ditambah dengan inti sel sperma, menghasilkan 3N. Ini nanti yang akan berkembang. Kemudian kelompok ketiga itu adalah 3 inti antipodal di bagian ujung lain dari kandung embrio, yaitu pada jarak yang paling jauh dari inti sel telur. Jadi 3 kelompok ini kalau nanti lihat gambarnya akan menjadi lebih jelas. Jadi pembuahan memang ada 2 macam, yaitu peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur akan menjadi sigot dan ini akan berubah menjadi embrio. Ini pembuahan pertama. Pembuahan yang kedua antara inti sel sperma dengan 2 inti polar akan menghasilkan endosperm, cadangan makanan bagi embrio, sehingga endosperm ini komposisi genetiknya adalah 3N atau triploid. Ini sebabnya kenapa disebut adanya pembuahan ganda. Nah, inilah anak-anakku sekalian, gambar 12 berikut ini menjelaskan bagaimana terjadinya pembuahan berasal dari organ kelamin jantan, organ kelamin betina, ada sel induk mikrosporosis, sel induk mikrospora dan sel induk megaspora yang menghasilkan mikrospora dan menghasilkan megaspora. Dan selanjutnya membelah secara meiosis menghasilkan inti sel kelamin jantan maupun inti sel kelamin betina. Nah, yang mengantar kepada pembuahan ganda. Baik. Perkembangan bakal buah dan bagian yang lainnya setelah terjadi pembuahan adalah dimulai dengan inti sel telur yang berubah menjadi sigot karena adanya pembuahan dari inti sel kelamin jantan. 2 buah inti polar menjadi endosperm setelah bergabung dengan inti sel kelamin jantan. Inti bakal biji menjadi perisperm. Nah, selaput dalam dari bakal biji menjadi kulit biji. Selaput luar dari bakal biji menjadi kulit bakal biji. Lama-kelamaan bakal biji menjadi biji. Daun buah menjadi kulit buah dan bakal buah menjadi buah. Inilah perkembangan bakal buah dan bagian yang lainnya setelah terjadi pembuahan. Anak-anak sekalian, selanjutnya secara singkat akan dijelaskan mengenai tipe penyerbukan berdasarkan waktu bunga mekar. Ada kleistogami,
ada kasmogami. Berdasarkan masaknya benang sari, ada protandri dan ada protogini. Nah, dari uraian yang sudah dijelaskan tersebut, kalian semua sudah bisa menjawab bahwa sistem perkembangbiakan pada tanaman itu sangat menentukan metode pemuliaan tanaman yang dilakukan. Kalian bisa menyebutkan ada berapakah jenis sistem perkembangbiakan tanaman, dan kemudian berdasarkan penyerbukannya itu ada berapa macam, dan selanjutnya juga dari sisi kematangan bunga itu ada berbagai macam jenis kelompok tanaman. Dari situ nanti akan mengantar kita lebih mudah menentukan metode pemulihan tanaman yang mana yang paling baik. Dan itu sudah dipraktekkan oleh para dosen dan para mahasiswa pemulihan tanaman terdahulu di dalam merakit varietas-varietas tanaman yang dihasilkan. Tanaman kedelai, tanaman padi kebetulan adalah tanaman menyerbuk sendiri. Melalui persilangan buatan yang dilakukan, mampu menghasilkan, meningkatkan keragaman genetik. Melalui seleksi dihasilkanlah galur-galur harapan. Melalui program seleksi yang digunakan pada umumnya menggunakan metode seleksi pedigree. Salah satu jenis metode seleksi yang sesuai untuk tanaman menyerbuk sendiri dan menghasilkan galur-galur harapan yang setelah melalui uji multilokasi dan persidangan sudah dilepas menjadi varietas unggul. Jadi teori-teori yang dijelaskan tadi sudah pernah dipraktekkan di lab pemulihan tanaman. Demikian untuk kuliah hari ini sudah selesai. Selamat belajar dan selamat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.